يقدح في أمر دنياه بغاية ما يمكنه خوفا من جوعه أو فوت عشاء. وإذا جئنا عند حقوق الله تعالى قال مقدر علي. أفلا ترك أحدهم حرفته أو صنعته وقال الرزق مقدر مع إنه كذلك، وخذ ثوبه وقل له مقدر عليك، فانظر كيف يطالبك إلى القاضي. ليس مع الإنسان في هذا الزمان عن المعاصي مانع. Tidak ada berserta manusia di zaman sekarang ini anil ma'asi mani, yang bisa atau sesuatu yang mencegah daripada perbuatan maksiat yang datang dari Allah. Minal haq, min nahwi khauf, dari misalnya takut, rasa takut. Rasa takut ini kan memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu yang bisa mencegah manusia daripada maksiat pada hati seseorang, sehingga dia takut diadab oleh Allah, takut masuk neraka, takut mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Au minal khalaq, atau manik minal khalaq, yang mencegah manusia daripada perbuatan maksiat dari makhluk. Contoh min sultan adil, daripada pemerintah, pemimpin pemerintahan yang adil. Kamu tidak mendapatkan ada yang bisa mencegah daripada maksiat, baik khauf, takut dari Allah pada hati setiap manusia yang akan bermaksiat, atau pemerintah yang tegas, pemerintah yang amin bil ma'ruf wa nahin 'anil munkar, yang ngajak berbuat baik atau mencegah daripada kemungkaran. Sehingga kamu lihat maksiat itu gampang untuk dikerjakan, seakan-akan bebas. Wa illa, kalau memang ada masih khauf, atau ada adat itu takut kepada Allah, atau ada sultan yang adil, kepala pemerintahan yang adil, yang amir bil ma'ruf wa nahin 'anil munkar, kalau ada dua-duanya itu, la muliat minhum al masajid, maka akan penuh daripada manusia itu, masjid-masjid itu penuh dengan manusia. Wasujud, juga penjaranya penuh karena banyak maksiat. Penjara penuh, masjid juga penuh. Kenapa? Yang jahat-jahat maka akan diringkus, yang taat imah karena takut kepada sultan, takut kepada kepala pemerintahan, atau karena takut dari Allah, penuh itu masjid. Lakin udima dalik, tetapi enggak ada itu dua-duanya. Khauf minallah enggak ada. Kemudian sultan adil, takut daripada sultan adil juga tidak ada. Fajtara'u ala tadyi'i huquqillah, maka manusia saat itu benar-benar berani untuk meninggalkan daripada kewajiban Allah. Berani dengan kewajiban Allah. Bukan hanya sekedar orang biasa yang berani untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan maksiat dengan terang-terangan, bahkan wujuhun nas, artinya orang-orang terpandang. Orang-orang terpandang pun berani untuk melakukan itu. Lamma istara'a wujuhun nas, karena sudah memang berani orang-orang yang terpandang di antara manusia dari itu melakukan pelanggaran, ijtara'a bisabibihim adna'un nas, maka menjadi berani pula orang-orang yang rendahan. Orang biasa bisa berani. Kenapa? Karena memang pejabatnya begitu, nggak puasa misalnya, akhirnya orang biasa juga nggak puasa. Polisinya nggak puasa, akhirnya nggak puasa. Yang lainnya, ini aja ustadz nggak sholat, apa santrinya juga nggak sholat, terus begitu. Lamma ra'awal umur mufallatah wala zajir yazjurhum, maka ketika sudah
mereka manusia ini melihat segala urusan itu udah nggak terperdulikan, nggak terurusi, wala zajir yazurhum, dan sudah tidak ada yang menghardik, menegur, memarahi mereka, seakan-akan bebas. Fa'akabba kullun ala ma yahwa, maka semua berbuat sesuai dengan selera masing-masing, maunya sendiri dah. Mau apa yang lainnya? Talibud dunya fi dunya, yang mencari dunia dia bebas dengan segala cara untuk mencari keuntungannya, walaupun dengan cara merentenkan duit, walaupun dengan cara menipu, walaupun dengan cara korupsi, walaupun dengan cara itu. Wadzalim fi dzulmih, orang yang zalim juga demikian, terus meningkatkan kedzalimannya. Ini semuanya adalah karena apa? Karena sudah tidak ada mani, tidak ada yang mencegah daripada perbuatan maksiat tadi itu. Jadi sebenarnya ada dua hal di sini. Pertama, orang dibuat takut kepada Allah sehingga sadar meninggalkan maksiat. Kedua, ketegasan pemerintah. Ketegasan pemerintah. Ya harus dua-duanya, karena itu enggak cukup dinasehati, harus ditegasi. Kalau orang tadi itu sadar dengan khauf, dengan sendirinya dia akan terarah dengan khauf tadi itu. Tapi kalau enggak, minimal takut. Dengan ketegasan, ada istilahnya itu efek jerah, ada efek jerah. Diginikan ternyata ya, sakit rasanya ya. Memang betul-betul tidak enak ya kalau berbuat demikian itu. Ada efek jerah. Itu harus terjadi dari sultan adil dari itu. Lah kalau itu terlaksana, dua hal yang akan nampak. Pertama, penjara penuh. Orang-orang maksiat itu akan disendirikan dalam penjara dan ditangani, direhabilitasi begitu. Kemudian masjid juga akan penuh. Kenapa? Karena banyak orang yang takut kepada Allah dan juga takut kepada sultan tadi itu. Cuma dua-duanya tidak ada ini. Khauf minallah udah enggak ada. Khauf min sultan adil, takut kepada Allah enggak ada. Takut daripada pemerintah enggak ada. Udah, akhirnya semuanya bebas melaksanakan pelanggaran terhadap hak Allah. Yang lebih parah justru pemerintahnya yang melanggar, penegak keadilannya yang melanggar, pegawainya dengan seragamnya melanggar, enggak sholat Jumat, kemudian mereka juga bebas membuka aurat, kemudian tidak berpuasa, kemudian melaksanakan perbuatan maksiat. Ketika itu terjadi, orang-orang yang seharusnya dia itu menjadi contoh ternyata melaksanakan pelanggaran dan perbuatan maksiat, ya berarti orang-orang yang rendahan akan berani. Tukang becak berani ngerokok di Ramadan. Kenapa polisinya ngerokok? Akhirnya orang biasa main judi juga berani. Kenapa? Lah TNI-nya main judi kok. Lah kalau sudah demikian, wala zajir yazurhum, udah kacau. Urusan sudah kacau, enggak ada yang menegur, enggak ada yang disungkani, enggak ada yang ditakuti.
fa agaba kullun ala ma yahwa, semuanya akan melakukan mulut selera masing-masing. Mau apa yang lainnya, nggak ngurusi dengan yang lainnya. Yang penting aku mau melaksanakan sesuai dengan kehendakku, dengan seleraku. Di sini yang dia tadi itu sibuk dengan bisnis, segala cara yang penting bisnisnya sukses. Dengan segala cara. Utang sana, utang sini, ngemplang sana, ngemplang sini. Atau dia punya duit, dengan segala cara menjalankan duitnya. Mau minuman keras yang dijual, mau dia dari itu babi yang dijual, mau baksonya dari itu dengan daging yang haram pun, yang penting dunia. Yang zalim juga begitu, dia akan semakin ngawur. Nyuri dikit nggak ketahuan, nyuri agak banyak nggak ketahuan, nyuri banyak malah bisa kompromi. Terus akan terjadi itu semuanya. Nah, kalau sudah demikian, maka hancurlah tatanan kehidupan umat ini. Lebih parah lagi, summahum fi tafritihim yahtajuna li anfusihim ala rabbihim. Mereka fi tafritihim, dalam pelanggarannya, yang mau main judi, yang minum khamr, yang ninggalkan sholat, yang narkoba, yang enggak puasa, mereka di dalam perbuatan pelanggaran yang tadi itu yahtajuna li anfusihim ala rabbihim, mereka membela dirinya dengan apa? Menisbatkan kepada Tuhannya. Untuk membela dirinya malah kalau perlu menyalahkan Tuhannya. Wa yaqulun ma'adzalik, mereka berkata apa? Muqaddar alaina, udah takdirnya anak begini, udah takdirnya anak begini nih. Untuk membela dirinya, dia malah menuding Tuhannya. Fa'ahaduhum, maka di antara mereka yakdahu fi amri dunia, dia bersungguh-sungguh bekerja keras dalam urusan dunianya, bighayati ma yumkinuh, dengan semangat tingginya, udah betul-betul serius dalam pekerjaannya. Khaufan min ju'ih, karena takut lapar, au fauti asya, atau enggak bisa makan malam misalnya. Wa idza ji'na inda hugugillah, tapi kalau sudah kita datang ketika membawa masalah kewajiban, zakatnya, ayo sholat berjamaah, ayo berzikir, qala, dia menyatakan muqaddar alayya, udah takdir dah kita, anak enggak sholat ini udah takdir, anak enggak puasa ini udah takdir. Tapi kalau urusan dunia enggak mau dia dikatakan takdir. Rezekinya kan udah ditakdir sama Allah, kenapa ente bekerja keras? Nanti masuk surga itu apa katanya takdir, nanti ada di akhirat itu apa katanya takdir. Terus dari rezekinya kamu? Kalau urusan taat kepada Allah takdir, tapi urusan bekerja enggak, harus orang itu harus maju, orang itu harus itu, orang itu harus ini. Afala taraka ahaduhum hirfatahu aw san'atahu, tidakkah seandainya mereka tadi itu meninggalkan pekerjaannya, pabriknya, tokonya, semuanya, waqala rizqu muqaddar, rezeki itu sudah ditakdir, begitu. Ma'inu kadzalik, padahal iya ya, rezeki itu sudah ditakdir oleh Allah. Tapi dia menolak, enggak bisa, harus ada usaha. Terus kepingin selamat dari neraka enggak ada usaha, kepingin masuk surga enggak ada usaha, ente menyatakan muqaddar, udah ditakdir sama Tuhan, begitu aja. Nih, orang sekarang misalnya dia melakukan perbuatan maksiat, takdir, dia ngerenten, takdir, dia menipu, takdir, dia korupsi, takdir. Khud taubah, ambil bajunya dia, wa qul lahu, katakan ini takdirnya anak mengambil baju kamu, muqaddar alaina.
Gimana kira-kira? Pasti dia tadi itu dia akan menerima. Fandur, perhatikan. Kaifa yutalibuka ilal qadhi, bagaimana dia akan menuntut kamu kepada hakim nanti. Artinya orang sekarang ini ketika dia tadi itu berbuat salah, dia menyatakan takdir dah. Ana masuk penjara ini takdir. Ana ini mendapatkan musibah takdir. Ana ini dipukuli sama orang takdir. Ana ini dicambuk takdir. Ana ini ente takdir. Ini seakan-akan tidak merasa bersalah, kemudian menyatakan ini adalah Tuhanku semuanya. Tapi kalau urusan kamu tadi itu dibuat sholat, diajak untuk baca Quran, kamu selalu tidak mau. Untuk urusan dunia, kamu tidak mau menyatakan ini takdir. Ada apa saya terlalu banyak bekerja ya? Karena udah ditakdir rezekiku. Yang penting saya mendapatkan secukupnya untuk hidup dan keluarga saya, selebihnya untuk sholat lah. Itu kan akan lebih bijaksana kalau begitu. Tapi ini enggak. Sholatnya sekedar aja bekerja siang dan malam. Kenapa? Khawatir nanti kelaparan dia dan keluarganya. Nah, hal yang demikian ini akan membuat orang tadi itu semakin licik. Tahu licik enggak? Licik itu bukan takut ya. Licik itu selalu bimbang orang itu. Selalu bimbang. Kadang-kadang kaya tapi licik dia. Wah, kalau saya keluarkan duit ini habis. Tidak mau keluar, kemudian jangan sampai nggak tambah. Kalau saya perlu lagi. Akhirnya dia tadi itu semakin tamak, bahkan kadang-kadang masih korupsi. Licik ini orang. Ini licik. Jadi orang licik ini selalu dalam setiap saatnya khawatir, penuh dengan kekhawatiran, khawatir padahal dirinya mampu. Sama dengan orang yang berjalan melewati lautan. Kalau dia licik, mau berangkat itu licik, paham ya? Dia tidak akan naik kapal. Nanti saya kalau tenggelam gimana? Kalau saya berangkat nanti kapalnya pecah, bocor, gimana? Mana akan bisa sampai orang demikian ini? Begitulah juga dalam menuju ke akhirat, ke surga Allah. Orang yang licik ini tidak akan bisa sampai ke sana nantinya. Jubun. Seharusnya ana pasrahkan sama Allah, yang penting ana punya niat yang baik. Saya lihat cuaca bagus, saya akan berangkat, bismillah tawakkaltu ala Allah. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan sampai dengan tujuan. Begitulah kamu dalam bekerja, begitulah kamu dalam ibadah. Saya punya anak. Saya memang harus bekerja. Saya akan cari rezeki yang halal. Insyaallah saya akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, rezeki akan dilancarkan. Bekerja, bismillah tawakkaltu ala Allah. Insyaallah akan sampai. Insyaallah akan mendapatkan itu semua cita-citanya. Jangan pernah menjadi orang yang licik. Nah, karena itu tidak ada satu kegagalan sebetulnya bagi manusia yang mau berusaha. Tapi kegagalan itu akan terjadi bagi manusia yang dia tadi itu membela dirinya dari kesalahannya dan menyalahkan Tuhannya. Itu gagal. Inilah kehidupan yang fenomena yang ada di zaman sekarang ini. Alhasil kesadaran dan pemerintahan itu yang harus. Nggak akan bisa ya. Kita akan nasihati orang jangan judi, tapi TNI-nya judi. Waduh, gak iso. Jangan korupsi, tapi pejabatnya korupsi. Ya nggak akan bisa, percuma model begitu itu. Jangan berzina, tapi pelacuran dibebaskan, tidak ditangkapi. Ya percuma. Dua-duanya ini harus ada.
kita akan bisa membuat orang itu sadar. Tapi bagi yang nggak sadar, ya harus ada efek jerah. Kalau nggak ada efek jerah, itu percuma, akan sia-sia nantinya. Karena itu kerjasama itu harus ada antara ulama dan antara umaro. Yang repot yang ini tadi ini. Akhirnya orang-orang yang bodoh ini nanti akhirnya beralasan dengan takdir. Oh, sudah takdirnya mau diapakan? Udah takdirnya, ya kalau udah takdirnya sudah, nggak usah dibersihkan itu jalan-jalan. Takdir kotor, biar sakit semuanya dah. Kan sakit itu juga takdir. Nggak usah dikasih air bersih, takdir. Nah orang itu mencret itu juga takdir kok. Nggak usah dibuat rumah sakit, takdir. Orang sembuh itu juga takdir. Kacau ini semuanya. Nggak usah sudah dijaga sama polisi. Oh, maling orang kecolongan juga takdir. Nggak usah itu ada PMK itu. Kenapa kebakaran itu juga takdir? Nggak usah itu ada rehabilitasi orang narkoba itu juga takdir. Nggak usah. Akhirnya kacau ini semuanya. Kalau ulang takdir, nggak bener itu. Nah, karena itu jangan sekali-kali menisbatkan segala kesalahan tadi itu dengan kepada takdir, tapi harus ada penanganan. Nah, penanganan itu dari dua hal, ulama untuk memberikan kesadaran supaya orang takut kepada Allah, itu tidak akan bisa berhasil juga kecuali didukung oleh pemerintah yang adil yang bisa membuat efek jerah kepada orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.